prestasi yang kemudian dikenal dengan nama. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Jangan lupa untuk yang teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe channel ini. Ya, dan apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat kayak gitu ya. Oke, kali ini saya ingin berkeliling atau ingin mengajak teman-teman semua berkeliling di salah satu tempat menarik, tepatnya di Tambun, Bekasi kayak gitu teman-teman ya. Nah, tempatnya ini persis banget di pinggir jalan raya, teman-teman. Ya, apalagi kalau bukan Gedung Juang 45 Tambun kayak gitu ya, atau Bekasi kayak gitu, teman-teman ya. Ya, jadi tempat ini tuh sebagai tempat museum atau tempat sumber sejarah kayak gitu ya. Di sini juga bisa digunakan untuk tempat nongkrong. Jadi teman-teman, di sini tuh biasanya kalau sore sampai malam hari itu rame ya teman-teman. Jadi di sini biasanya digunakan untuk warga sekitar kayak gitu untuk nongkrong atau sekedar jajan-jajan di pinggir jalan kayak gitu ya, sambil menikmati suasana tempo dulu kayak gitu. Ya selain untuk tempat nongkrong kayak gitu teman-teman ya. Jadi tempat ini tuh biasanya digunakan untuk momen atau acara olahraga kayak gitu ya. Biasanya rutinan olahraga di weekend kayak gitu ya. Kemudian juga sering kali ada festival atau pertunjukan seni dan sebagainya kayak gitu ya. Nah guys, ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang kayak gitu ya. Nah, sama seperti gedung ini juga teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sekedar tahu kayak gitu ya. Oh ya ada gedung Juang, tapi apakah teman-teman sudah tahu di dalamnya seperti apa kayak gitu ya? Oke. Jadi ya teman-teman, selain sebagai tempat nongkrong dan sebagainya itu ya, di gedung Juang ini ternyata di dalamnya itu menyimpan informasi sejarah yang sangat penting kayak gitu ya. Terutama sejarah Kota Bekasi kayak gitu. Nah, di sini untuk jam operasional sendiri teman-teman bisa berkunjung dimulai jam 9 sampai jam 4 sore kayak gitu teman-teman ya. Untuk harinya sendiri itu dimulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk hari Senin itu tutup ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman langsung aja masuk. Untuk tiket masuk tidak ada tiket masuk ya teman-teman. Teman-teman cuma mengisi data. Nanti teman-teman dibolehkan untuk masuk dan berkeliling melihat isi di dalam Gedung Juang ini sendiri ya teman-teman. Nah, jadi informasi yang ada di Gedung Juang ini itu mulai sejarah-sejarah Bekasi dari masa zaman dulu kayak gitu ya teman-teman ya. Diawali di room pertama itu ada Hall of Fame kepala-kepala daerah Bekasi dari zaman dahulu kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian di ruang sebelahnya kayak gitu ya. Di sini ada informasi mengenai zaman prasejarah di daerah sekitar Bekasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh teman-teman disuguhkan dengan bukti-bukti penemuan di zaman dulu kayak gitu ya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, untuk sebenarnya banyak di sini barang-barang antik ya teman-teman. Cuma dipersyaratkan bahwa untuk barang-barang yang dalam diorama kayak gitu ya, itu tidak boleh di video atau di foto. Oke, jadi teman-teman sebenarnya banyak sekali barang-barang antik, barang-barang sejarah yang lebih jelas kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya hanya memvideokan bagian gambar dan penjelasan yang ada di dinding saja kayak gitu ya. Jadi di sini diceritakan atau ditampilkan sejarah dari mulai zaman prasejarah, kemudian sampai zaman-zaman kerajaan kayak gitu ya. Itu full kerajaan yang ada di Jawa ini kayak gitu ya. Di Jawa Barat maksudnya kayak gitu dan sekitarnya. Ya, jadi guys, tempat ini itu sangat cocok sekali bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi untuk melengkapi tugas dan sebagainya tentang sejarah dari zaman prasejarah, kemudian kerajaan-kerajaan di Jawa Barat sekitarnya kayak gitu ya. Ini informasinya lengkap sih menurut saya ya teman-teman. Nah, saya sarankan juga untuk teman-teman yang punya anak-anak kecil kayak gitu ya, bisa diajak ke sini kayak gitu karena memang di sini tuh mmm, bisa untuk mengedukasi kayak gitu, mengedukasi anak-anak kita, bocil-bocil kita untuk lebih mengenal sejarah kayak gitu ya.
Ya, saya yakin mungkin, bagi sebagian teman-teman ketika mendengar nama museum kayak gitu ya, itu akan menjadi suatu hal yang membosankan. Tapi tenang saja teman-teman, ketika teman-teman berkunjung ke Gedung Juang Tambun ini kayak gitu ya, itu museumnya sudah menerapkan digitalisasi kayak gitu teman-teman. Jadi baik secara visual ataupun secara, penyajian kayak gitu teman-teman ya, itu sudah sangat milenial sekali kayak gitu. Jadi ini sangat-sangat menarik bagi teman-teman yang ingin memperkenalkan atau mengedukasi anak-anaknya, tentang sejarah kayak gitu ya. Nah, jadi untuk museumnya sendiri atau di dalam Gedung Juang ini sendiri itu terbagi menjadi 2 lantai ya teman-teman. Ada lantai dasar dan ada lantai 2 kayak gitu yang dijadikan museum kayak gitu teman-teman. Nah, untuk di lantai 2 ini sendiri itu informasinya lebih membahas tentang zaman setelah kerajaan kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk zaman-zaman prasejarah, zaman-zaman kerajaan itu informasinya ada di lantai bawah. Kemudian untuk di lantai 2 ini teman-teman itu bisa mempelajari sejarah Bekasi dari zaman penjajahan atau zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan kayak gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya lupa untuk akses ini sendiri selain dari jalur, mobil kayak gitu ya. Di sini teman-teman, bisa berkunjung langsung turun dari stasiun Tambun, kemudian jalan kaki sekitar 100 meter kayak gitu ya. Itu udah nyampe ke Gedung Juang kayak gitu. Nah, salah satu contoh penyajian yang menarik kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, memencet tombol, kemudian nanti itu ada, LCD kayak gitu yang menampilkan penggambaran terjadinya, kejadian pada saat itu kayak gitu teman-teman. Ini cerita tentang Entong Tolo kayak gitu ya. Saya juga baru tahu ternyata di Bekasi itu ada pendekar yang namanya Entong Tolo kayak gitu ya. Dan tentunya kita jadi lebih tahu asal-usul, kota Bekasi ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman informasi kayak gitu ya, untuk di Gedung Juang ini tuh ada teater, eee, yang diputar kayak gitu ya, cuma jadwalnya saya pas kesini itu sudah dalam proses pemutaran. Jadi untuk proses pemutaran atau jadwal pemutaran teater itu pukul 11, 13, dan 15 kayak gitu ya. Nah, jadi, teman-teman, ini sangat menarik sekali kayak gitu ya. Selain gratis, kita dapat banyak ilmu, kemudian oh ya, informasi saja teman-teman. Jadi di samping atau di dalam area, Gedung Juang ini nih, persisnya di samping dari gedung bangunan utama Gedung Juang itu juga tersedia kafe kayak gitu ya teman-teman, tempat ngopi atau coffee shop kayak gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan tempat, nongkrong juga kayak gitu ya, untuk tempat berkumpul juga. Jadi tempat ini menurut saya, worth it untuk dikunjungi kayak gitu ya, apalagi tempatnya sangat strategis, yaitu dekat pinggir jalan persis pinggir jalan raya dan persis di pinggir stasiun Tambun kayak gitu, teman. Nah, oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk sebagai pengetahuan teman-teman kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tunggu video selanjutnya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.